15 CEO muda dari Marlin Group. Malam hari di kamar Ellery menelpon Nadila agar Nadila pergi ke kamarnya. Tak berapa lama terdengar ketukan di pintu kamar Ellery. Maka Ellery mempersilahkan pengetuk pintu yang tak lain adalah Nadila agar masuk ke dalam kamarnya. "Dil, cepat. Kamu sudah mendapatkan informasi tentang Kevin kan?" tanya Ellery dengan menarik tangan Nadila begitu ia masuk ke dalam kamar dan baru melangkah satu langkah. Dari sejak sampai di rumah, Ellery menugaskan Nadila untuk mencari tahu tentang Kevin dan Nadila meminta waktu sekitar 4 jam untuk melacak dan mencari tahu tentang Kevin. Kini waktu yang dijanjikan Nadila telah tiba. Maka Ellery segera memanggilnya ke kamar. "Sabar dong El, nanti aku jatuh," protes Nadila. Namun, tak urung ia mengikuti langkah Ellery menuju sofa. Keduanya duduk di atas sofa. "Dil, cepat." "Ya ampun El, sampai segitunya ingin tahu tentang Kevin." Nadila malah mengulur waktu. Bukannya segera menjawab rasa penasaran Ellery. "Dila, kamu keterlaluan deh." "Ya bagaimana aku tidak penasaran?" Kevin berubah dalam penampilan. Dia dipanggil tuan oleh orang yang lebih tua dan aku perkirakan itu asisten atau pekerjaannya. Ellery merengut karena kesal merasa dipermainkan Nadila. "Baiklah El, aku jelaskan ya, kamu dengar baik-baik." "Tentu Dil." "Oke, namanya Kevin Hendari Marva. Dia ternyata CEO muda dari Marlin Group." "Dil, serius?" tanya Ellery. "El, jangan menyela dong. Nanti aku tidak mau menjelaskan lagi nih." Maaf." Ellery menyerangai begitu bersemangat mengetahui calon suami yang harus ia dapatkan adalah bukan anak SMA biasa. "Dari informasi yang aku dapatkan, perusahaan itu adalah warisan dari kakek nenek Kevin. Karena perusahaan ayah Kevin berbeda sendiri." "Lalu?" tanya Ellery menunggu kelanjutan tentang Kevin. "Sudah, hanya itu," balas Nadila dengan polosnya. Hanya itu?" "Oh, come on Dil, masa hanya itu? Informasi yang lainnya dong, Dil," protes Ellery. "Ya memangnya itu informasi yang kamu butuhkan. Kamu tidak bertanya lebih?" "Ya ampun Dil, iya, informasi pribadi lainnya dong. Seperti mengapa Kevin memiliki 2 profesi, yaitu sebagai CEO dan sebagai pelajar," tanya Ellery. "Aku tidak menggali informasi sampai sana. Sudah El, aku tidur dulu. Ini sudah malam." Ellery nampak kesal, ia menatap Nadila tajam. Nadila bersiap-siap untuk lari dari kamar Ellery. Ia membenahi laptopnya karena menangkap radar bahaya dari tatapan Ellery. "Tadi kamu bilang butuh waktu 4 jam. Dan seharusnya waktu 4 jam itu sudah mendapatkan informasi yang banyak tentang dia. Lalu, selama 4 jam itu, apa yang kamu dapat dan kamu ngapain aja?" sentak Ellery. "Maaf El, tadi aku ketiduran," jujur Nadila dan ia segera berlari keluar dari kamar Ellery. "What? Apa dia bilang?" "Ketiduran," gumam Ellery tidak habis pikiran dengan kelakuan Nadila yang akhir-akhir ini seperti tidak fokus bekerja. "Nadila!" teriak Ellery kemudian karena merasa gemas setelah menetralkan pikirannya bahwa sang asisten malah tidur saat dimintai mencari informasi lebih tentang Kevin. Di Jepang, ternyata kakeknya Ellery menunda kepulangannya dari Jepang siang tadi. Kini ia masih berada di Jepang. Karena pujaan hatinya yang telah ia sembunyikan dari Indonesia tiba-tiba saja mengalami demam. "Maafkan aku darling, karena aku demam, maka kamu harus menunda kepulanganmu ke Indonesia," ujar sang istri. "Tidak apa, yang terpenting kamu cepat sehat. Aku akan menemanimu di sini, Hani." Tuan Michael meraih istrinya ke dalam pelukan.
Lalu bagaimana keadaan cucu kita? Apakah ada perkembangan untuk hubungan mereka? Tanya Nyonya Relin Akiara. Belum. Apa tidak sebaiknya kita buat perjodohan saja? Biar cepat terjadinya pernikahan. Sepertinya Ellery agak sulit menggapai Kevin, jawab Tuan Michelle. Tidak perlu. Sesuai rencana awal, kita buat mereka jatuh cinta secara alami. Aku yakin Ellery akan mampu melakukannya sebagaimana ia mampu menjalankan perusahaan yang tidak mudah. Sebetulnya, mereka anak-anak yang pintar dan cerdas, darling. Iya, aku tahu. Aku hanya khawatir Kevin akan mendapatkan perempuan lain dan tentu saja rencana kita akan gagal, keluh Tuan Michelle. Tidak perlu khawatir. Ariana dan Garin akan selalu memantau Kevin dan mereka akan selalu menggagalkan Kevin saat hendak melakukan pendekatan atau berhubungan dengan perempuan manapun kecuali Elle, ujar Nyonya Relin Akiara. Baiklah, sepertinya Elle juga masih berusaha mendapatkan Kevin. Tuan Michelle tersenyum kepada istrinya. Aku sudah tidak sabar mengabarkan kepada dunia siapa cucu kita sesungguhnya dan kita bungkam musuh-musuh kita sebelumnya yang hendak menghancurkan keutuhan keluarga kita. Hingga mereka berusaha membunuh Kevin kala bayi. Sudahlah, sebaiknya kamu istirahat agar segera pulih. Tentang Kevin dan Ellery bisa kita pikirkan nanti. Yang terpenting mereka tetap hidup aman setelah para musuh perusahaan tahunya cucu kita tiada. Oh, Kevin yang malang harus terpisah dari kami dari sejak bayi. Nyonya Ralin mengesah pelan. Tidak apa, dia hidup baik dalam pengasuh Zez dan Res. Iya, aku harus berterima kasih kepada mereka. Akhirnya Nyonya Ralin mencoba memejamkan mata untuk mengistirahatkan tubuhnya yang sedang tidak baik-baik saja. Keesokan paginya, setelah sholat subuh, Ellery berselancar di dunia maya. Tujuan utamanya menggali informasi lebih tentang Kevin, yang awalnya biasa saja terhadap Kevin. Karena dianggapnya siswa abadi dan tidak lulus berkali-kali, kini ia memiliki ketertarikan lebih. Setelah melihat penampilan Kevin kemarin dan mendapatkan informasi bahwa Kevin adalah seorang CEO muda dari Marlin Group. Tidak ada satupun akun media sosial yang dia miliki. Tapi masa sih? Dengan teknologi saat ini, laptop canggih dan juga handphone pintar dengan harga belasan juta yang dia miliki, Kevin tidak memiliki satupun akun media sosial. Gerutu Ellery dan ia mendesah pasrah, tak terasa sudah 2 jam ia duduk di depan laptopnya. Mencari beberapa nama yang dianggap cocok dengan Kevin, namun tidak ada satupun akun media sosial yang muncul dengan tanda-tanda si pemilik adalah Kevin yang ia maksudkan. Karena dari foto-foto yang muncul di setiap nama yang ia singgahi, itu berbeda dan hanya foto orang lain ataupun panorama. Sudahlah, nanti hari Senin sebaiknya aku mulai gencar kembali mendapatkan Kevin. Kalau dia CEO muda dari Marlin Group, berarti dia adalah kriteria laki-laki yang aku cari. Kebetulan juga Opa menugaskan aku untuk mendapatkannya, dan Kevin sendiri pun sepertinya memang tidak memiliki pacar sampai saat ini. Selain kenakalan remaja biasa, dia tidak niko-niko dalam hidupnya. Ellery bicara sendiri, lalu ia bergegas mandi dan setelahnya ia menuju taman di dekat kolam renang dan meminta sarapannya dibawa ke meja yang ada di tepi kolam. Hari ini Sabtu dan ia libur dari pekerjaan serta dari sekolah. Di saat Ellery menikmati sarapannya, Nadila datang menghampiri. Ellery yang semalam marah terhadap Nadila pun sepertinya ia sudah melupakannya. Ia mengajak Nadila bergabung sarapan dengannya. Dil, apakah Opa baik-baik saja? Katanya hendak pulang semalam. Tapi mana? Sampai pagi ini Opa tidak sampai juga di rumah. Apa Opa pergi lagi ke tempat lain? Tanya Ellery sembari menyeruput kopinya. Opa baik-baik saja, akan tetapi ada kendala di Tokyo katanya.
maka Opa tidak bisa pulang hari kemarin, terang Nadila. Tokyo. Ellery mengerutkan keningnya. Bukannya Opa ada di Seoul ya? Tanyanya kembali. Iya, hari kemarin memang di Seoul. Tapi tiba-tiba Opa harus terbang ke Tokyo karena ada yang harus beliau selesaikan di sana. Nadila kembali memberitahukan Ellery mengapa kakeknya berada di Tokyo, bukannya di Seoul. Ellery hanya mampu menggelengkan kepala, mengangkat kedua bahunya, pertanda tidak paham dan ia mengesah dalam. Lalu melanjutkan sarapannya. Tidak mengerti ada apa dengan kakeknya yang terkadang berkelakuan misterius. 3 hari kemudian, Ellery pagi ini nampak bersemangat untuk kembali mengejar Kevin dan targetnya. Dalam 1 minggu ini, Kevin harus menjadi pacarnya. Beberapa bulan ke depan adalah ujian akhir sekolah dan Ellery harus sudah bisa membuat Kevin menikahinya. Ellery sebetulnya menyadari dari gelagat Kevin bahwa ia menyukainya. Namun, entah mengapa Kevin seperti merpati, terkadang jinak dan terkadang menjauh. Ellery dibuat bingung sendiri. Ellery berdiri di depan pintu base camp-nya Kevin. Ia datang lebih awal dan membawakan sarapan untuk Kevin yang katanya sudah ada di base camp-nya saat ini. Ellery mengetuk pintu dan tak berapa lama Kevin menyembulkan kepalanya dari balik pintu yang terbuka hanya sedikit. Ellery mengangkat paper bag di tangannya, menunjukkan kepada Kevin bahwa ia membawa makanan masuk. Ujar Kevin dingin. Ellery pun masuk ke dalam base camp. Tidak ada siapapun di dalam. Ia melihat Kevin kembali duduk di sofa dan menyesap ikosnya. Ellery mengesah pelan. Kini ia duduk di sebelah Kevin dan membuka menu sarapannya, yaitu nasi goreng seafood. Kamu tidak memiliki riwayat alergi seafood kan, Vin? Tanya Ellery. Tidak. Oh iya, kamu belum sarapan kan? Tanya Ellery. Belum. Vin, kamu kenapa? Kamu tidak sakit kan? Tanya Ellery. Gue baik. Ellery menyuapkan nasi goreng ke mulut Kevin, sedangkan Kevin duduk santai dengan menonton serial kartun kesukaannya. Dalam beberapa bulan ini Ellery sudah paham dengan kebiasaan Kevin ketika di base camp, dan Kevin serta Ellery terbiasa makan saling suap dan satu piring berdua. Kelakuan mereka seperti sepasang kekasih. Akan tetapi bukan mereka teman tapi mesra, karena sikap Kevin yang masih Ellery tidak mengerti. Ia kadang hangat dan tiba-tiba dingin. Ellery mengerutkan keningnya. Mungkin kamu kurang sehat ya, Vin. Makanya jangan sering begadang dan kurangi rokoknya. Peringatan dari Ellery dan kini tangannya terlalu hendak memeriksa suhu tubuh Kevin. Stop. Jangan sentuh gue. Vin, Ellery terperangah mendapatkan sikap Kevin yang seperti itu.